Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibi wa Habibana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pada hari ini, malam ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pemanfaatan teknologi informasi, yang mana saya akan mempresentasikan di bidang perbankan. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulia Fitria. Saya dari kelas Informatika 1B dengan NIM 102222071. Langsung saja, untuk sejarah teknologi informasi. Teknologi informasi lahir pada tahun 1947 sejalan dengan munculnya komputer sebagai komponen utama. Masa teknologi setelah masa yang mengeksploitasi materi sekitar 50.000 tahun sebelum Masehi sampai pada abad ke-18, dan diikuti dengan masa teknologi yang mengeksploitasi energi dari abad ke-18 hingga abad ke-20, yaitu sekitar tahun 1947-an. Sudah tidak bisa disangka lagi ya, teknologi informasi ini berkembang begitu pesat setiap tahunnya, karena selain itu teknologi informasi ini bisa memudahkan aktivitas manusia. Selain itu, teknologi informasi ini bisa mempengaruhi gaya hidup manusia dan dari kehidupan sosialnya ataupun kebudayaannya ataupun yang lainnya. Di dunia perbankan, kemajuan teknologi informasi ditangkap sebagai suatu dukungan strategi, yaitu sebagai cara memenangkan persaingan bisnis melalui diversifikasi produk dan peningkatan pelayanan kepada nasabah. Untuk selanjutnya yaitu teknologi informasi di bidang perbankan. Kata bank, pengucapan dari bahasa Indonesia yaitu bank, adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Pada awalnya, kata bank ini berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya tempat menukar uang. Selanjutnya, alasan pemanfaatan. Untuk alasannya, satu, yaitu yang pertama, online banking sudah sangat marak penggunaannya. Nah, siapa sih yang nggak tahu ya tentang teknologi? Mungkin 99% orang sudah mengetahui tentang teknologi, terutama orang yang sudah menggunakan internet ataupun orang yang memiliki handphone. Pasti sudah tahu, maka dari ini adalah sebuah peluang bagi si bisnis ini, si pembuka layanan teknologi di bidang perbankan ini. Nah, yang kedua yaitu nasabah bank tidak perlu untuk datang ke bank. Ini lebih praktis. Dengan hanya rebahan saja, si nasabah bisa mengirim uang ataupun bisa menerima uang. Berbeda dengan orang yang langsung pergi ke bank, gitu. Ini hanya dengan rebahan saja mereka bisa mengirimkan atau juga menerima uang ataupun yang lainnya, gitu. Yang ketiga yaitu praktis, yang tadi saya katakan praktis, tidak berbelit-belit lah, tidak sulit ya mungkin. Dan yang terakhir yaitu kecepatan sistem online dalam melakukan transaksi akan mengalahkan metode tradisional yang sepenuhnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, berbeda kan dengan orang yang langsung pergi ke bank dengan orang yang menggunakan teknologi, beda banget gitu. Kalau orang yang menggunakan internet ataupun teknologi hanya dengan rebahan, mereka bisa mengirimkan uang ataupun bisa menerima uang. Berbeda dengan orang yang langsung pergi ke bank, mereka juga bisa mengirim ataupun menerima uang. Yang berbeda adalah mereka menghabiskan waktu. Mungkin bagi orang yang jauh gitu ya, jauh dari tempat bank gitu, mereka itu
harus memikirkan transportasi, bensin, mungkin memakan waktu juga sekitar 2 jam ataupun 5 jam, 1 jam bagi orang yang jauh dari bank gitu. Berbeda dengan orang yang menggunakan sistem online, mereka itu mungkin memakan 1 detik mungkin bisa ya kalau internetnya bagus, lancar gitu. Berbeda kan kalau langsung itu memakan waktu banget gitu ya, ribet lagi kan. Inilah pemanfaatannya mengapa gitu. Terus pertimbangan memilih perangkat, 1, kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Yang kedua yaitu keluasan atau flexibility. Kalau dalam makalah saya, operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah. Nah, juga mungkin dan juga kondisi ini harus biasa diantisipasi oleh perangkat lunak komputer sampai batas-batas tertentu. Setiap bank mempunyai sistem dan prosedur yang mungkin berbeda meskipun data atau informasinya itu sama. Terus yang ketiga yaitu sistem keamanan. Ini paling penting. Mengapa orang-orang memilih gitu, memilih seperti Bank BRI, bank apa, karena mereka tuh percaya ini tuh aman gitu. Ini yang paling penting menurut saya. Yang keempat yaitu kemudahan dalam penggunaan. Seperti yang tadi saya katakan ya, dalam alasan pemanfaatan, mudah loh. Kalau gak mudah gimana dong ya bagi penggunanya. Selain itu mudah juga bagi si penginput seperti si orang yang menginputnya lah, orang yang kalau dalam bahasa informatikanya itu database-nya lah, orang yang di MVC tuh yang modelnya gitu, yang MVC lah gitu, yang model-modelnya maksudnya gitu, di belakangnya, orang di belakangnya. Terus yang kelima yaitu sistem pelaporan nih, harus ada laporan di akhirnya seperti ada SMS mungkin atau ada yang lainnya gitu. Terus aspek pemeliharaan ini harus dipelihara, seperti harus ada update dalam setiap tahunnya, harus ada update dalam pengaplikasiannya, nggak begitu-begitu mulu karena mungkin orang-orang bisa bosen gitu. Terus yang ketujuh yaitu search code. Untuk search code yaitu software pembankan biasanya merupakan program paket yang sudah dikompil sehingga menjadi executable file. File program tersebut relatif tidak bisa dirubah atau dimodifikasi seandainya bank menginginkan perubahan atau fasilitas tambahan dari software tersebut. Untuk yang terakhir yaitu sistem struktur informasi dan hubungan antar subsistem aplikasi bank. Untuk penerapannya yaitu penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi di akuntansi. Ini bisa diterapkan. Terus yang kedua yaitu penggunaan sistem dan teknologi informasi untuk usaha kecil. Yang ketiga yaitu teknologi informasi TSI di bidang perbankan. Untuk perkembangannya yaitu adanya transaksi berupa transfer uang via mobile ataupun via teller. Yang kedua yaitu adanya ATM auto teller machine, pengambilan uang secara cash 24 jam, penggunaan database di bank-bank. Yang terakhir yaitu sinkronisasi data pada kantor cabang dan kantor pusat bank. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Said yang menjadi sebagai pamumpu mata kuliah pemanfaatan teknologi informasi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.